Oke, jadi secara garis besar vitamin D itu didapatkan dari dua sistem yaitu eksogen dan endogen. Eksogen adalah dari luar, endogen dari dalam. Secara endogen, sebenarnya tubuh kita itu mensintesa atau memetabolisme dan membuat. Namun, ada syaratnya, harus mendapatkan UV atau ultraviolet B dari matahari. Jadi kita bisa mendapatkan vitamin D secara endogen jika kita terpapar oleh sinar matahari, khususnya adalah UVB. Ya, jadi ada UVA, UVB, UVC dan beberapa yang tidak bagus untuk kulit. Tapi UVB ini yang memang sebagai sumber utama untuk pembentukan sintesa vitamin D. Dia mengubah beberapa hormon yang setelah melewati barrier kulit, dia akan mengubah seperti hormon dihidrokolesterol menjadi vitamin D3, kemudian menjadi vitamin D3 atau kita sebutkan adalah kolekalsiferol. Nah, kemudian di hati akan dimetabolisme lagi menjadi kalsidiol atau 25OH vitamin D yang merupakan marker dari lab darah. Nah, kemudian dari kalsidiol akan dimetabolisme lagi di ginjal ya oleh enzim 1-alfa hidroksilase kemudian berubah menjadi kalsitriol. Nah, kalau pasien ada gangguan hati, ada gangguan ginjal, tentu proses ini bermasalah. Makanya kenapa banyak sekali pasien-pasien saya yang sirosis hati maupun gangguan ginjal ya itu bermasalah sekali vitamin D-nya dan susah naik gitu. Jadi itulah pembentukan terganggu. Jadi kita membutuhkan dari eksogen ya dari luar. Nah, dari WHO sendiri fungsi vitamin D sangat banyak sekali dari fungsi klasik yaitu metabolisme tulang sampai non klasik yang sekarang sangat banyak sekali penelitian-penelitiannya sejak zaman pandemi COVID. Bahkan sekarang banyak dipakai gunakan oleh pasien-pasien kanker maupun autoimun dan metabolik. Nanti kita bahas sedikit ya. Jadi ini kaitannya vitamin D dengan diabetes apa sih kaitannya ya? Kenapa sih pasien kok diabetes kok pada kurang semua ya? Nah, ternyata memang ada kaitannya di mana vitamin D itu berperan terhadap fungsi sel beta dan juga berperan terhadap insulin resistance ya, di mana ini merupakan metabolisme dari glukosa. Nah, jadi rata-rata pasien saya bukan rata-rata ya, 100% ya pasien saya yang diabetes itu mendapatkan vitamin D. Berapa pasti itu? Pasien saya udah tahu semuanya. Nah, ya tentunya tergantung tergantung pada jurnal-jurnal yang ada ya. Ini dikatakan di sini bahwa jurnal 2019 itu dikatakan memang suplementasi vitamin D selama 6 bulan pada pasien diabetes meningkatkan sensitivity insulin dan sekresinya. Ya, masuk ke jurnal European Journal of Endocrinology. Nah, maka dari sejak itu semua pasien diabetes saya periksakan dan memang saya terapi ya, dan memang hasilnya cukup baik. Jadi tidak hanya itu, tapi juga ternyata ada penelitian yang terhadap new onset diabetes, artinya dan hasilnya sangat baik, dikatakan berpotensi menurunkan risiko diabetes, ya, atau prediabetes menjadi diabetes. Jadi bisa mencegah nih untuk diabetes selain untuk pola hidup, ya, untuk vitamin D-nya. Tapi tentunya yang utama adalah lifestyle. Tanpa menjaga lifestyle ya percuma juga ya. Vitamin D tidak bisa mengcounter itu. Jadi pola hidup dan juga vitamin D ya untuk mencegah kita nggak kena diabetes. Nah, meta-analisis dari ADA American Diabetes Association saya tergabung di dalamnya. Itu kurang lebih hampir 5.000 subjek dengan supplementasi vitamin D signifikan mereduksi. Nah, ini saya bilang mengurangi risiko prediabetes jadi diabetes. Ya, jadi cukup bagus sekali ya sebenarnya penelitian ini ya. Nah, vitamin D mereka suplementasinya adalah 2.000 sampai 12.000 IU per day ya, cukup tinggi ya. Dan memang ini yang dikatakan bisa menurunkan risiko diabetes ya. Ya, kalau kita di Indonesia mungkin range-nya 5 ribuan ya sampai 10.000 per day ya. Ya, ini juga sama studi acaknya ya, kurang lebih sama hasilnya bahwa suplementasi vitamin D mengurangi risiko kejadian diabetes mellitus tipe 2. Nah, ini terhadap pasien DPN atau diabetik polineuropati atau neuropati ya. Ini juga sama di eh, studinya di Jogja ya, di Duta Wacana Kristen University dan juga di Bethesda. Nah, mereka menilai bahwa suplementasi vitamin D dapat mengurangi ya, menurunkan angka kesakitan terhadap neuropati diabetes ya, menurunkan nyerinya, kesakitannya, juga memperbaiki mood dan quality of life. Nah, tidak hanya itu, banyak sekali penelitian-penelitian yang menilai untuk penyakit lain seperti autoimun ya dan juga beberapa tiroid ya ataupun lupus dan beberapa penyakit lainnya. Ya, ini kurang lebih sama bahwa pasien autoimun khususnya RA sangat menurun sekali kadar vitamin D-nya ya. Nah, ini untuk studi lupus itu juga sama ya bahwa kadar vitamin D yang cukup berhubungan dengan penurunan dari aktivitas lupus. Artinya ya memang sih vitamin D ini juga sangat
apa ya, berkontribusi banget ya terhadap pasien-pasien yang autoimun, di mana ada inflamasi kronik di sana ya. Ini Sjögren syndrome juga sama, ini autoimun juga ya. Nah, tadi setidaknya diberikan dosis 2000 IU per day, setidaknya ya. Namun rata-rata kita berikan 5000 per day ya, dengan monitoring tentunya. Nah, ini juga menurunkan risiko prematur pada ibu hamil, maka dari itu sejak vitamin D ini sudah sangat mulai banyak penelitiannya dan studinya, mereka masuk dalam protokol kebidanan dan kandungan ya pada ibu hamil dan menyusui itu ada anjuran untuk diberikan vitamin D ya. Nah, ini juga meta-analisis ya berhubungan dengan sindrom metabolik atau kegemukan. Wah, ini kalau ini sih memang udah jelas ya. Jadi vitamin D yang rendah sekali itu sangat berhubungan dengan metabolisme yang lambat dan juga overweight atau obesitas. Nah, setelah diperbaiki, tentunya dengan lifestyle juga, itu ada perbaikan ya terhadap metabolisme yang lebih naik, kemudian juga penurunan berat badan yang lebih optimal. Jadi sebagai take home message-nya, kita tahu semua bahwa vitamin D adalah hormon ya, hormon yang memang penting sekali ya, steroid yang reseptornya banyak sekali di seluruh tubuh, kemudian juga memang memberikan metabolisme ya yang signifikan. Dosis recommended-nya adalah antara 5.000 sampai 10.000 IU per day, di luar dari penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi ya. Untuk maintenance-nya bisa 2.000 sampai 4.000 IU per day juga tidak ada masalah. Kemudian juga tergantung kondisi tentunya anak-anak lebih rendah, dewasa mungkin lebih tinggi ya, dan kasus yang infeksi berat tentu lebih tinggi juga, atau cancer bahkan. Nah, kemudian varian dosisnya ada 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, bahkan yang drops. Ya, tadi Pak Markus sudah sebutkan. Jadi silakan kita gunakan sesuai dengan indikasinya. Ya, diusahakan tujuannya untuk menjaga kesehatan dan mencegah berbagai penyakit yang ada. Ya.